Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan limpah buat kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kini saatnya Tuhan kami akan memuji mengagungkan nama-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberkati kami, sehingga pelayanan kami boleh berdampak untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih
nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Lihat hatiku
Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk hidup kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh tumbuh subur di hati kami Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya situasi di mana saudara dan saya berada hari-hari ini memang bukan situasi yang baik. Bahkan banyak orang yang hari-hari ini mereka berada dalam ketakutan, saudara-saudara, karena faktanya pandemi virus corona belum berakhir. Dan bahkan pemerintah mengeluarkan aturan yang disebut sebagai PPKM darurat, saudara-saudara, berlaku mulai tanggal 3 Juli ini sampai dengan 20 Juli ke depan. Saudara-saudara, ini mungkin adalah kebijakan yang tepat yang diambil oleh pemerintah kita berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, maraknya, masifnya penularan virus corona. Dan saudara-saudara, kondisi seperti ini bukan kondisi yang menjanjikan ketenangan, tapi mari kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita baca dalam Mazmur 55 ayat yang ke-7 dan 8. Alkitab kita mengatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada banyak hal, ada banyak perkara di dunia ini yang saudara dan saya tahu, saudara dan saya juga alami hari-hari ini. Sepertinya dunia sedang menghadapi kekhawatiran yang amat sangat. Dunia sedang menuju kepada kehancuran dan seperti ada di penghujung jalan. Setidaknya ini gambaran yang seringkali disampaikan oleh banyak orang-orang mengenai apa yang terjadi hari-hari ini. Mereka menjadi seperti korban dari apa yang sedang dialami oleh begitu banyak orang di muka bumi ini. Ada konflik, ada pertikaian, ada peperangan, ada bencana alam, ada kesulitan ekonomi, wabah virus corona yang semakin hari semakin masif, tingkat kejahatan yang semakin mengkhawatirkan, dan juga jangan lupa ada tekanan yang kuat terhadap kekristenan. Bukan hanya dari sisi penginjilan,
tetapi juga dari sisi teologi dengan munculnya banyak-banyak pengajar sesat, ya. Dengan saudara-saudara semuanya ajaran-ajaran yang bersumber dari keinginan untuk memuaskan kedagingan manusia, dan hal ini semakin mempertegas bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini, tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa memberikan jaminan kepada semua orang untuk mereka bisa hidup, tinggal dalam ketenangan, meskipun barangkali mereka juga orang-orang yang berlimpah secara materi. Nah, bagaimana seharusnya saudara dan saya sebagai orang-orang percaya bersikap di saat-saat kondisi demikian ini, saudara-saudara? Kita tidak perlu terlalu terkejut, kita tidak perlu harus tawar hati, tidak perlu terlalu panik, tidak perlu harus merasa sangat ditekan oleh kecemasan yang berlebih, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan, bukankah Matius pasal 24, kalau saudara baca di ayat 3 sampai yang ke-14, Alkitab kita jauh sebelumnya memberitahukan apa yang akan terjadi di masa-masa ke depan. Dan kalau Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu, maka penggenapannya terjadi di masa saudara dan saya hidup sekarang ini. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingat, ketenangan sebenarnya bukan berbicara hanya tentang keadaan, tetapi ketenangan ini juga berbicara tentang keputusan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ketenangan ini berbicara tentang keputusan. Kita sebenarnya punya alasan yang kuat, saudara-saudara, untuk bertindak, berlaku, bersikap tidak tenang, apapun situasinya. Sangat melatar belakangi sekarang ini ada begitu banyak alasan untuk seseorang menjadi tidak tenang. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, ketenangan ini juga adalah sebuah hasil dari keputusan saudara dan saya. Kita bisa menyikapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara, dengan meyakini bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Catat baik-baik Bapak Ibu, Allah kita Allah yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya, atas hidup seluruh dunia ini. Allah kita bukan Allah yang mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah kita bukan Allah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan peristiwa yang dialami oleh begitu banyak bangsa di muka bumi ini, secara khusus mengenai penularan virus corona, saudara-saudara. Allah kita bukan Allah yang tidak memahami, bukan Allah yang tidak tahu. Allah kita bukan Allah yang menutup mata, tetapi Allah kita adalah Allah yang tetap mengontrol segala sesuatu, Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah adalah Allah kita yang tahu persis apa yang sedang terjadi. Jadi mengapa saudara-saudara sebagai orang percaya, saudara dan saya harus tetap tenang? Karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Sekali lagi, ketenangan itu mendatangkan kekuatan, saudara-saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Yesaya 30 ayat 15 ngomongnya begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, maka terletak kekuatan. Saudara-saudara, orang mampu bersikap tenang, orang yang mampu bersikap tenang akan mampu menghadapi persoalan. Ya, seringkali saudara-saudara, kita ini dikalahkan oleh masalah, bukan karena besarnya masalah, seperti Goliat barangkali yang harus berhadapan dengan Daud, atau Daud berhadapan dengan Goliat yang tinggi besar, yang tidak sebanding, yang kalau dalam ukuran manusia Goliat ini terlalu kuat bagi seorang Daud secara manusia. Masalah kita bukan sebesar itu, saudara-saudara. Sebenarnya kita juga bukan terlalu lemah berhadapan dengan masalah, tetapi yang lebih sering terjadi adalah kecemasan, adalah terlalu panik, terlalu gugup, kekhawatiran yang berlebihan, dan ketakutan. Pak Jokowi sendiri, Bapak Presiden Republik Indonesia, pernah menyampaikan ada 94% fakta
yang bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa corona ini, orang-orang yang menderita penyakit corona, orang yang terserang virus corona bisa disembuhkan 94%. Saya pikir itu bukan jumlah yang sedikit, saudara-saudara. Jadi artinya sebenarnya musuh terbesar kita bukan soal virus coronanya, tetapi ketakutan yang berlebihan, kepanikan, kecemasan, kegugupan kita. Ini yang membuat saudara dan saya tidak bisa bersikap, tidak bisa berlaku tenang. Orang yang tidak tenang, dia akan cenderung berpikir negatif, sehingga seringkali keputusan-keputusan yang dia ambil bukan keputusan yang tepat, tapi keputusan yang keliru. Saudara, Rasul Paulus pernah menasihatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan demikian. Jadi apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini sudah dinubuatkan, sudah disampaikan jauh hari, bahkan ribuan tahun sebelumnya, apa yang akan terjadi. Itu artinya Allah kita, Allah yang menguasai sejarah, Dia mengontrol segala sesuatu. Segala sesuatu, firman Allah katakan, sudah sampai kepada kesudahannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadi tenang. Bukankah tadi saya mengatakan bahwa ketenangan ini bukan hanya bicara tentang keadaan, tetapi sebuah keputusan yang saudara dan saya ambil. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya dia bisa menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi orang yang tenang justru dia adalah orang yang mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi kunci untuk mengalami ketenangan, Bapak Ibu saudara-saudara, tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber keselamatan saudara dan saya. Haleluya. Ini waktu dan saatnya saudara. Mari ambil kesempatan ini. Jangan jauh dari Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan. Hampiri Tuhan. Percaya Allah kita masih Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Hidup kita dalam kontrolnya Tuhan. Firman Allah tidak akan pernah berubah. Tuhan tetap Allah yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Dunia dengan segala isinya, orang-orang dengan semua pikiran-pikiran mereka, dengan semua imajinasi mereka, dengan semua perkataan-perkataan mereka yang kadang melemahkan, tidak harus menguasai hidup saudara, menguasai pikiran saudara, sehingga saudara begitu ketakutan dan cemas melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi percayalah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Disitulah saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam dan melalui hidup saudara. Tetap tinggal tenang. Dekat dengan Tuhan adalah kuncinya. Tuhan adalah sumber keselamatan untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hampiri Tuhan, sebab Tuhan kita ada di tempat ini dimanapun saudara dan saya berada. Mari kita akan berdoa. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan percayalah, ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong saudara-saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini, sebab kami tahu dari firman-Mu, Engkau Allah yang mengendalikan sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang sedang kami alami, manusia yang ada di muka bumi ini dan kami diantaranya anak-anak Tuhan, kami tahu kami tidak serta-merta dibebaskan dari semua kesulitan seperti yang orang lain alami. Tapi kami tahu ada perlindungan tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ada ketenangan yang kami akan nikmati, kami miliki sebagai anak-anak Tuhan ketika kami memutuskan tinggal dekat dengan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami mau terus tinggal dekat dengan Tuhan. Tuhanlah sumber keselamatan bagi kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.